tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini kembali melanjutkan pelajaran latihan baca dan terjemah kitab Gundul. Kita masih di tahap awal penanaman kaidah ya yang bisa dipakai dan bisa digunakan dalam baca kitab Gundul. Kita baca lanjutan ayat berikutnya yang kemarin di surah Al-Baqarah ayat 133. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubul mautu idh qala li banihi Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'maluna. Baik. Sekarang lanjutannya. Am huruf ataf. Am itu adalah huruf ataf. Kuntum syuhada'a. Kuntum syuhada'a. Iya. Apa Pari? Kuntum, tum. Tum itu apa? Isim apa? Isimnya kun. Ahsanta. Jadi kuntum ini dari kana. Berarti tum isimnya. Syuhada'a. Khobarnya kun. Ahsanta. Jadi kana kan? Antum ingat kembali amalannya kana? Meropa isim. Menasab khobar. Isim kana bisa berupa domir. Ahsanta Fahri. Masya Allah. Iya. Am kuntum syuhada'a. Idh. Kalau ada idh, pasti setelahnya fi'il. Sama dengan kalau ada idha. Jadi kalau antum dapat kata nanti idh atau idha, pasti setelahnya apa? Fi'il. Artinya kalau 3 huruf berarti fa'ala, fa'ila, fa'ula. Begitu bacaannya. Paham kan? Dan id sama idha setelahnya selalu fi'il madi. Id sama idha setelahnya selalu fi'il madi. Jadi tidak lepas itu. Untuk dilihat kata-kata di Quran. Idza ja'a nasrullah. Idza ja'a. Pasti fi'il madi. Id qala. Id sekarang. Id hadara. Oh itu pasti fi'il itu. Nanti walaupun gundul, ini kan masih enak ini. Punya harokat. Untuk latihan awal ini kita di Qur'annya ada harokatnya. Hadara itu pasti fi'il. Dan pasti fi'il apa? Madi. Nah berarti hadara fi'il madi. Abdul Wahab. Fi'il madi apa ini hadara? Fi'il madi ma'lum. Ahsanta. Berarti nanti dia butuh apa? Fa'il. Ya'quba. Kemarin Anda sudah kasih tahu kaidahnya. Kalau ada isim mansub setelah fi'il, maka dia adalah apa? Maf'ulun bi. Kalau ada isim mansub setelah fi'il, maka langsung bilang dia siapa? Maf'ulun bi. Itu pada dasarnya. Kecuali nanti menunjukkan atas masdar, bisa maf'ul mutlak, li ajli, atau waktu atau tempat, berarti maf'ulun fi. Atau ada wawunya, berarti maf'ulun ma'ah. Itu nanti itu. Jadi pada dasarnya ini adalah maf'ulun bi. Jadi kalau ada isim mansub setelah fi'il, langsung bilang apa? Maf'ulun bi. Lihat. Idh hadara Ya'quba. Apa tadi? Ubaidillah antum? Ubaidullah. Ubaidullah. Apa ini Ya'quba? Maf'ulun bi. Al-mautu. Indak Nabil.
fa'il. Kan hadar fi'il. Cari fa'il. Fa'il itu ndak harus langsung setelah fi'il. Ndak harus. Pokoknya kalau ada fi'il ma'lum cari apa kemarin? Cari apa kemarin? Fa'il. Ahsanta. Fa'il. Ahsanta Nabil. Idh. Pasti apa setelahnya Bang Panji? Fi'il madi. Maka langsung. Qala. Lihat. Qala berarti apa? Panji? Fi'il madi. Libanihi. Libanihi. Li indak Muhammad Kendari. Li dulu. Huruf jar. Kenapa baca li bukan la? Karena bukan menggantikan, karena masuk. Itu jawaban. Karena masuk pada isim dhohir. Kalau masuk pada domir apa kaidahnya kemarin? La. Kalau dimasuk pada domir la. Ahsan. Itu nanti untuk membantu kalau gundul. Ini enak ini kan masih ada harokat. Kalau gundul begitu caranya nanti. Ini ada li atau la baca. Lihat masuk pada siapa. Itu faedahnya ya. Li banihi. Mas Ibrahim banihi. Majrur. Kenapa bisa? Ada huruf jer. Apa tanda jernya? Banihi. Bani. Kasroh? Enggak. Iya. Ini tanda jarinya adalah apa? Iya. Karena dia siapa mas? Isim mufrad kah? Kan? Isim mufrad tidak ada yang beralamatkan ya. Isim mufrad itu rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Jangan coba-coba. Berarti cari yang beralamatkan ya. Kalau di jar. Kan di buku sudah kita pelajari. Lil khafdi salatu alamat. Untuk khafat 3 tanda. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Wa ammal fathatu. Kan begitu. Fil ismul mufradil munsharif. Wa jami taksir munsharif. Wa jam'ana salim. Wa ammal ya'u. Di situ kita cari. Jam mudzakkar salim. Isim mutsanna. Dan asmaul khamsah. Sekarang. Banihi. Apakah dia asmaul khamsah? Bukan. Apakah isim mutsanna? Bukan. Karena kalau isim mutsanna pasti sebelum ya fathah. Begitu cara kajinya. Kan isim mutsanna kan sebelum ya apa? Fathah. Rojulai. Berarti siapa ini mas? Mutsanna. Banihi. Sebelum ya kasroh atau fathah. Begitu caranya. Oh ini jama' mudzakkar salim. Cuman hilang nunnya. Karena dia mudhaf. Kan sudah lewatkan pelajaran. Kalau jama' mudzakkar salim, dia mudhaf, ada mudhaf nilainya, maka hilang siapa? Nunnya. Sudah dipelajari itu? Sudah di Miftah. Sudah kita pelajari di buku dasar. Libanihi. Jadi dia majrur. Tanda jarnya ya karena jama' mudzakkar salim. Sekarang Indah Abu Dar, Ahmad Abu Dar. Mana Abu Dar selayar? Baik. Indah sekarang ada 2 Abu Dar. Abu Dar hakiki, Abu Dar Ahmad. Dzulqarnain. Dzulqarnain namamu? Siapa namamu? Ammar. Yang Dzulqarnain yang mana? Mana itu Dzulqarnain? Oh sana. Baik, Ammar. Ammar ya? Bukan Ammar. Indah. Hi. Mudhafun ilaihi. Apa kaidahnya? Kalau bersambung dengan isim, paham itu Abu Dar Ahmad? Nah, kalau bersambung dengan isim maka mudhafun
ilai. Kan sudah kemarin disebutkan. Ma ta'buduna. Ma ta'buduna. Ta'buduna. Apa ini? Indah. Siapa tadi namanya lagi? Muhammad Goa. Ta'buduna. Apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Sahih akhir, mutal akhir, af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Ahsanta. Dari mana antum tahu itu af'alul khamsah? Ada waw dan nun. Paham kan? Sekarang. Ini fi'il mudhari. Ini hukumnya. Fi'il mudhari itu? Ini marfu, mansub atau majazum? Marfu. Kenapa bisa? Itu kaidahnya. Fi'il mudhari. Itu kaidahnya. Fi'il mudhari. Kalau tidak ada penasab dan penjazam, marfu. Jadi kalau ada fi'il mudhari tidak ada penasab dan penjazam, maka hukumnya apa? Marfu. Jadi kalau ditanya kenapa marfu? Kosong dari penasab dan penjazam. Apa alamat rofa'nya ini Muhammad Goa? Wow. Lah. Af'alul khamsah di tabel af'alul khamsah rofa dengan tanda subutun nun. Ingat itu di tabel. Paham kan? Ingat, dia alamat rofanya di sini subutun nun. Baik, min ba'di min apa ini min Ubaid Goa? Huruf jer. Ba'di berarti apa hukumnya? Marfu, mansub, majrur. Tanda jernya kasroh muqaddaro. Begitu. Ya, cuman dia isim apa? Bukan. Ini ya-nya ini adalah bukan ya asli. Ini ya mutakallim. Saya. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Bukan ya akhir kata. Iya, min ba'di. Qalu na'budu. Qalu. Kohir. Qalu. Apa ini? Fi'il madhi. Hukumnya mu'rab atau mabni? Mabni. Pokoknya kalau dapat fi'il madhi mabni. Mabninya di atas apa ini? Di atas dhamma. Paham kan? Mabni di atas dhamma. Kenapa bisa? Bersambung dengan waw jama'. Sudah kasih teorinya tuh? Namanya fi'il madhi itu asalnya di fathah. Kecuali bersambung dengan waw maka di dhamma. Atau bersambung dengan dhamir berharokat maka dia di sukun. Paham ini? Qalu ahsanta. Na'budu. Indak na'budu. Siapa namanya tuh saudara? Alfian, Indak Alfian. Na'budu. Apa ini? Na'budu. Isim atau fi'il? Begitu dulu ditentukan. Isim. Apa tanda isimnya? Ada tanwin? Ada kasroh? Ada huruf jar? Ada al? Kan begitu. Kita untuk menentukan itu ada enggak tanda fi'il isim? Berarti dia siapa? Fi'il. Fi'il apa? Maksudnya fi'il bilang mudhari ka madhi ka amr. Itu maksudnya. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Sahih akhir atau mutal akhir? Sahih akhir. Sekarang marfu, mansub atau majazum? Marfu. Kenapa bisa marfu? Kenapa antum bisa bilang marfu? Bisa saja dia mansub atau majazum. Karena sejauh ini sudah lumayan. Cuma alasannya kenapa marfu? Barusan tadi saya kasih tahu. Kenapa bisa marfu? Sampainya Alfian,
Belum. Itu tadi, gampang sekali jawabannya. Karena fi'il mudhari itu punya dua penyakit. Hanya nasab dan jazm, itu fi'il mudhari. Penyakitnya cuma nasab dan jazm. Kalau tidak ada nasab jazm berarti marfu. Itu fi'il mudhari gampang. Jadi na'budu dibaca marfu karena kosong dari penasab dan penjazm. Kosong dari penasab dan penjazm. Alamat rofanya apa tadi? Dhamma. Kenapa bisa dhamma? Nah, maksudnya kenapa alamatnya dhamma? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah, begitu maksudnya. Sahih akhir, di tabel. Sahih akhir itu tandanya dhammah. Kalau marfu. Paham berarti kan? Na'budu ilahaka ilaha. Indak. Siapa itu? Ghifari. Ghifari namanya tuh. Nah, Indak Ghifari. Ilaha. Sudah dikasih teorinya ini. Tinggal diingat kembali. Suara Ghifari. Fi'il. Ada nggak wazan fi'il dimulai dengan kasro? Ila begitu. Dari 22 wazan tidak ada. Indak Rizki Tarakan. Iya. Indak Rizki. Fadl. Ilaha kah huruf jar? Oh, baru saya dapat huruf jar ilaha. Oh, ini kok faedah dari mana ini? Huruf jar kita sudah hafal di buku sebelumnya. Min, ila, an, ala, fi, alba, alam, rubba. Tidak ada ilaha. Ilaha. Ubaid. Nah, kenapa nak ilah? Ilaha. Saya tidak bilang ilah, ilaha. Maf'ulun bi, dari mana antum tahu? Santai, itu yang saya inginkan. Kan sudah kasih tahu tak? Ada isim mansub setelah fi'il, maka dia sebagai maf'ulun bi. Paham ini? Alhamdulillah. Ilaha nakiro. Sudah saya kasih tahu kemarin tak? Kalau ada bentuk nakiro, kemudian apa kemarin? Ma'rifah. Maka yang kedua apa? Mudhafun ilai. Ilaha nakiro. Ka ini artinya kamu. Berarti dia domir. Ka ini kan kamu. Berarti domir. Berarti ka sini apa? Alqaf. Betul. Betul domir. Itu sepakat para ulama. Ini maksudnya kan ada kedudukannya. Sebagai apa? Fa'il kah, maf'ulun bi kah, atau apa? Sudah saya kasih teorinya kemarin. Ada teorinya kemarin. Gini, alqaf, ilaha, nakiro atau ma'rifah? Lah, salah betul. Iya, ma'rifah itu alqaf tadi sudah kita pelajari itu. Kalau dia domir, kalau dia nama, kalau dia isim isyarah, kalau dia isim mausul, kalau dia beral, kalau dia mudhaf kan begitu nanti. Tapi sekarang ini, apakah dia isim domir? Ilaha? Bukan. Apakah dia nama? Bukan. Apakah dia isim isyarah? Beral? Isim mausul? Berarti nakiro. Ka domir. Kalau domir apa? Ma'rifah atau nakiro? Baru kita pelajari tadi. Domir di mana? Oh, dia nomor 1 ma'rifah. Paham alqaf?
Ka, ma'rifah atau nakiro alqaf? Ma'rifah, karena dia domir. Nah sekarang, kalau ada susunan nakiro ma'rifah, maka saya kasih tahu kemarin apa alqaf. Kalau ada susunan nakiro ma'rifah, maka yang ma'rifah itu apa irobnya? Itu dia. Saya sudah kasih tahu kaidahnya kemarin. Kalau ada bentuk susunan nakiro, pertama, kedua ma'rifah. Jangan takut, bilang dia mudhofun ilaihi. Paham alqaf? Mudhofun ilaihi, ahsanta. Terus ilahaka wa ilaha indak sakif. Wa apa? Huruf atop. Ilaha mudah gini. Kalau ada huruf atop maka setelahnya apa? Pengikut. Iya, namanya apa? Na'at taukid badal. Sudah setengah itu dibilang waw itu huruf atop. Jadi ilaha Arjun atof. Betul, wawunya huruf atof. Kalau ilaha jauh, itu lebih jauh daripada Makassar Kolaka. Indak Abdurrahman antum? Siapa dengan namanya antum? Faiz. Indak Faiz. Atof. Gampang sekali jawabannya. Ketabi itu pengikut itu ada na'at, taukid, atof, badal, atof. Jadi kalau huruf atof ada berarti setelahnya apa? Atof. Kenapa sulit sekali? Iya, jadi ilaha atof. Ilaha atof. Abaika. Indak. Mana lagi orang mau tanya nih? Soleh. Mudhofun ilaihi. Kenapa bisa? Kenapa bisa dia ma'rifah? Santai itu tadi yang baru kita pelajari. Jadi abaika bersambung dengan domir. Kalau bersambung dengan domir berarti hukumnya ma'rifah. Ilah sementara ilaha nakiro ma'rifah maka mudhofun ilaihi. Santa betul. Ibrahima. Oh masih sulit ini ya. Iya. Sabar dulu dia. Ibrahima wa Ismaila. Itu dulu. Ismaila. Kenapa itu Ismaila? Abdul Arif. Atof. Kenapa bisa antum tahu itu atof? Ada huruf atof. Mana? Wah betul. Ahsanta. Wa Ishaqo. Indak Hidayat. Atof lagi. Ilahan wahidan. Ini penentuan i'rabnya wahidan. Kalau ada bentuk kata nanti ya, kita sudah lewat sebenarnya baru segar-segar sekali ini, ya. Kita baru lewat di pelajaran. Jadi lebih mudah dipahami. Kalau ada bentuk kata susunannya, pertama nakiro, kedua nakiro. Atau pertama ma'rifah, kedua ma'rifah. Maka ini yang kedua ini, i'rabnya adalah na'at. I'rabnya adalah apa? Na'at. Namanya na'at ikut man'ut. Jadi ini nakiro yang sebelumnya namanya man'ut. Namanya apa? Man'ut. Yang kedua itu adalah siapa? Na'at. Itu nanti. Kalau lewat ya, ini kaidah. Nakiro
Kan kemarin sudah ada susunan nakiro ma'rifah. Maka dia mudhafun ilaih. Kalau ini sekarang nakiro ma'rifah. Maka jangan takut. Bilang dia siapa? Na'at. Paham kan? Katakan dia adalah apa? Na'at. Namanya na'at ikut sebelumnya. Lihat. Ilahan wahidan. Apa i'rabnya wahidan Darus? Darus. Tidak apa-apa, ini masih kacau perasaan ini. Kalau awal-awal begini. Apa? Apa? Apa antum bilang Darus? Sembarang, apa dia bilang? Naat, kenapa bisa? Iya, kenapa bisa antum tahu ini naat? Sama-sama mansub, bisa saja yang lain. Tapi apa ciri terkuatnya? Nakiro. Kalau bilang sama-sama mansub, naat atof juga sama-sama mansub. Taukid sama-sama mansub. Badal sama-sama mansub. Kan bisa begitu nanti. Tapi nakiro itu nanti yang membedakan. Karena taukid harus ma'rifah. Itu nanti modelnya. Atof harus pakai wawu. Jadi jangan bilang sama-sama mansub. Sama-sama nakiro. Sama-sama nakiro. Ilahan wahidan. Wa nahnu lahu muslimuna. Nah, sekarang teori. Ya, kalau antum dapat domir, sudah kemarin anak cuma ingatkan lagi. Kalau antum dapat domir, paham kan? Domir apa itu? Huwa, huma, hum, sampai habis. Termasuk nahnu. Maka domir ini adalah sebagai apa? Mubtada. Pastikan itu. Setelahnya berarti cari siapa? Khobar. Dipahami nih? Cari apa? Khobar. Sekarang lihat contoh itu. Wa nahnu lahu muslimuna. Indak Irwan nahnu mubtada. Lahu. Indak Sidik. Lahu. Kenapa lah? Karena bersambung dengan domir hu-nya apa? Mudhafun ilaih. Oh, majrur. Baik, betul. Ini jar majrur. Muslimuna Salim. Khobar. Kan nahnu mubtada. Berarti muslimuna adalah khobar. Berarti hukumnya apa dia? Marfu, mansub, majrur. Marfu, tanda rupanya. Wow, kenapa bisa wow? Jamak mudzakkar salim, tanda rupanya dengan apa? Wow, ahsanta. Betul. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun. Nah, sekarang kita kasih kaidah yang lawan arahnya. Kemarin kan sudah ada nakirah tambah apa? Ma'rifah. Ini sudah mau genap ini. Sudah ada nakirah ma'rifah. Nakirah ma'rifah. Maka itu yang kedua sebagai apa kemarin? Mudhafun ilaih. Sekarang sebaliknya. Ada kata ma'rifah. Setelahnya nakirah. Sebaliknya. Nah, ada susunan ini. Sebelumnya ma'rifah, setelahnya apa? Nakirah. Maka ini yang ma'rifah adalah mubtada. Paham ya? Mubtada. Kemudian yang nakirah ini sebagai apa? Khobar. Oh, itu dia. Kebalikannya yang kemarin. Kalau nakirah ma'rifah mudhafun ilaih. Kalau ma'rifah nakirah maka apa? Yang ma'rifah itu sebagai mubtada, yang nakirah sebagai khobar. Ingat itu teorinya. Sekarang kita praktekkan tilka ummatun. Tilka nakirah atau ma'rifah? Apa? Kenapa dia ma'rifah? Siapa dia ini? Isim isyarah, sudah tadi. Tilka untuk menunjuk yang jauh itu. Tilka ini isim isyarah, itu artinya. Berarti ma'rifah. Ummatun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Ini butuh kajian. Paham kan?
Nah, kalau begitu mundir tilka sebagai apa? Assalamualaikum. Kalau ma'rifah sebagai apa tadi mundir? Iya, ini sudah saya tulis mundir. Iya, itu tilka sebagai apa? Itu misalnya tanya. Kan sudah kasih tahu tadi, kalau ma'rifah itu adalah mubtadanya. Kalau yang nakironya sebagai khobarnya. Tilka sebagai apa mundir? Mubtada. Tapi mubtada kan rofa mundir toh? Kenapa enggak di dhammah? Nah, itu jawaban berikutnya. Mabni. Ya kan? Kan enggak berubah. Tilka mubtada. Mabni. Ummatun. Khobar. Hukumnya marfu, tanda rofanya. Kenapa bisa dhammah? Isim mufrad. Kan isim mufrad kalau di rofa tandanya adalah apa? Dhammah. Mantap. Tilka ummatun qad. Daus qad. Alamat fi'il. Pastikan setelahnya adalah oh fi'il. Baik. Pastikan setelahnya adalah fi'il. Qad kholat. Apa ini Daus? Kholat. Fi'il madi. Betul. Hukumnya mabni di atas. Mana sukunnya? Ada. Itu kholat tanda fi'il lagi. Bukan kata itu. Pokoknya gini. Namanya fi'il madi. Mabninya di atas fathah. Kapan berubah menjadi dhammah? Kalau ada waw. Kapan berubah menjadi sukun? Kalau ada dhamir berharokat. Ta, ti, tu, na. Itu baru antum berubah. Jangan pernah. Pokoknya mabni di atas fathah. Kholat. Laha. Indak. Siapa nama antum saudara? Azhar. Indak azhar. Laha. Kenapa lah? Bersambung dengan dhamir. Itu harus diperlancar. Hanya apa berarti? Majrur. Betul. Karena ada huruf jar. Laha ma kasabat. Kasabat Agus. Fi'il madi. Dari mana antum tahu itu fi'il madi? Ada taknis sakinah, tak sukun. Itu tanda fi'il. Mabni hukumnya apa? Mu'rab mabni. Mabni di atas sukun. Masya Allah. Sama dengan Daus. Apakah ada dhamir tati itu? Mabni di atas fathah. Tidak ada tati itu. Kasabat walakum ma kasabatum. Kasabatum. Lihat. Kasabatum. Indak. Fi'il apa? Madi. Hukumnya? Mabni mu'rab. Mabni di atas sukun. Kenapa bisa? Bersambung dengan dhamir berharokat. Tuh. Paham ini? Kasabatum. Wala tus'aluna. Indak Ustaz Aldi. Tus'aluna. Fi'il mudhari. Apa? Fi'il mudhari apa? Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Hukumnya apa di sini? Marfu, mansub, majrur. Marfu. Kenapa bisa marfu? Kenapa bisa marfu? Karena waw dan nun. Mantap. Tidak ada. Jadi kita sudah sadar sekarang salah. Nah, kenapa bisa marfu? Kosong dari penasab dan penjazm. Apa tanda rofanya? Oh, barusan ini ada tanda waw dan nun. Biasa itu tanda itu waw, alif, ya atau nun kan begitu. Subutun nun. Ada itu dua tanda. Subutun nun, betul. Subutun nun, tetapnya nun. Amma kanu Abdurrahman. Fil apa?
Fi'il madhi hukumnya mu'rab mabni, begitu maksudnya. Mu'rab. Oh, faedah besar. Barusan ada fi'il madhi mu'rab. Namanya fi'il madhi itu mabni sampai hari kiamat. Paham kan? Mabni di atas. Di atas apa mabninya? Di atas dhamma, kenapa bisa? Itu dia. Kan sudah ada teorinya. Kalau bersambung dengan wawu langsung mabni di atas apa? Dhamma. Kanu ya'maluna indak. Irham. Tadi azhar. Irham. Indak. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Af'alul khamsah hukumnya marfu. Tanda rofanya thubutun nun. Kenapa bisa marfu? Kosong dari penasab dan penjazm. Masya Allah. Baik. Terjemahannya. Am kuntum syuhada. Apakah kalian hadir menyaksikan? Idh hadara Ya'qubal mautu. Mautu fa'il. Berarti dia duluan diterjemahkan. Ketika. Tatkala al-mautu kematian. Hadara Ya'qub. Menghampiri Ya'qub. Ketika kematian menghampiri Ya'qub. Itu dia lagi di sakratul maut. Datang kematian itu. Itqala. Tatkala. Qala dia berkata. Libanihi kepada anak-anaknya. Makanya saya terjemahkan anak-anaknya. Karena itu jamak. Ma ta'buduna. Apa yang. Ini ma tadi kita belum dapat. Sehingga saya tidak tanyakan. Paham kan? Kita belum dapat pelajarannya. Nanti didapat di buku selanjutnya. Jadi di mutamimah nanti baru lengkap pertanyaannya. Dan itu alhamdulillah. Jadi ma ta'buduna. Apa yang kalian sembah. Itu ta'buduna saya bilang kalian. Dari mana saya tahu nanti terjemahannya kalian? Karena waw ini bisa kalian, bisa mereka. Cara melihatnya adalah awalnya. Kalau awalannya ta, maka kalian. Kalau awalannya ya, maka mereka. Itu caranya. Karena waw itu sama-sama artinya banyak laki-laki. Bisa kalian, bisa mereka. Bisa kalian, bisa mereka. Ditentukan oleh huruf pertama. Kalau huruf pertamanya ta, kalian. Kalau huruf pertamanya nanti ya, maka artinya apa? Mereka. Ma ta'buduna. Apa yang kalian sembah. Min ba'di. Dari setelahku. Apa kalian sembah nanti setelah saya meninggal? Karena kan Ya'qub mengajak anak-anaknya adalah untuk menyembah Allah saja. Sekarang dia berkata kepada anaknya. Ini bagus contoh daripada Nabi berwasiat kepada anak. Yang paling penting adalah wasiat tentang penghambaan. Dia bilang, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu, anak-anaknya menjawab. Karena Ya'qub punya 12 anak. Di antaranya Yusuf, kan begitu? Iya, qalu mereka berkata. Qalu mereka. Wow. Mereka berkata. Na'budu, kami akan menyembah. Kami karena kan sudah dikasih tahu kan fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari itu kan awalnya ana itu. Awalnya ana itu, ya. Ana itu. Hamzah, nun, ya, ta. Ini artinya beda-beda. Kalau a saya, ya kan? Kalau na kami. Kan begitu. Kalau ya dia. Kalau ta dia juga. Bisa dia dan bisa juga kamu. Nah, dia ini bisa dia perempuan. Kalau ya dia laki-laki. Kalau tak dia perempuan. Dan bisa juga kamu. Paham ini? Nah, sekarang nah. Apa artinya di sini? Kalau nah. Apa artinya nah? Kami. Na'budu. Kami akan. Karena fi'il mudhari. Paham? Kalau fi'il mudhari artinya apa? Akan. Kami akan menyembah. Kan dia bilang tak? Apa yang kalian sembah setelahku?
setelahku. Dia bilang, na'budu, kami akan menyembah ilahaka, sembahanmu. Kami akan menyembah sembahanmu. Artinya sama dengan yang kamu sembah. Itu Allah. Wa ilaha abaik. Dan sembahannya bapak kamu. Siapa bapaknya Yakub? Ishak. Anda? Ishak. Bapak kamu adalah Ishak. Maka setelahnya disebutkan langsung Ibrahim. Kan itu apanya? Kakeknya. Kami akan menyembah bapak kamu. Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim. Dia lewati Yakub. Karena kakek itu sama dengan bapak. Kami akan menyembah bapak kamu. Kami akan menyembah sembahanmu dan sembahannya bapak kamu. Yaitu Ibrahim, Ishak, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Kenapa begitu urutannya? Karena Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Siapa itu? Ismail itu kakak. Dan Ishak itu adik. Karena Ishak itu datang setelah Ibrahim, setelah Ismail. Jadi Ismail dulu yang kakak. Itu anak pertama dari Nabi Ibrahim. Setelah itu anak keduanya adalah siapa? Ishak. Tapi dari istri yang berbeda. Karena istri Nabi Ibrahim yang pertama, yaitu Saro, itu lama baru punya anak. Ya, dan baru punya anak. Setelah seorang raja menghadiahkan kepada Saro pembantu, pelayan, yaitu yang bernama Hajar, paham kan? Maka Saro, istrinya Nabi Ibrahim, hadiahkan ke suaminya. Hadiahkan ke suaminya. Ada yang mengatakan dia tidak nikahi, cuman kan budak. Budaknya kan, dia budaknya itu raja. Dihadiahkan ke Saro. Saro hadiahkan kepada suaminya. Kan boleh mendatangi budak. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim tidak menikahinya. Paham kan? Tidak menikahinya. Maka dia punya 1 istri. Walaupun ada juga mengatakan, dan yang benarnya dia tidak nikahi. Walaupun ada juga mengatakan dia nikahi. Ya, maharnya adalah dengan dimerdekakan. Maharnya adalah dengan dimerdekakan. Anggaplah dinikahi juga. Kan begitu, dalam sejarah 2 versi. 2 versi. Setelah dia nikahi, hamillah. Siapa? Hajar. Ya, waktu dia hamil, cemburulah Saro. Karena namanya suami ini, istriku, ini hamil, ini tidak. Cemburu lahir, dia bersumpah untuk memotong-motong Hajar. Perempuan, cemburu. Paham kan? Disitulah Nabi Ibrahim menyembunyikan Hajar dengan dibawa ke Mekah. Itu sejarah awal dia dibawa ke Mekah. Itu alhamdulillah cemburu yang bagus. Coba tidak cemburu waktu itu. Tidak ada orang di Mekah. Paham kan? Itu sudah takdir. Dibawalah ke Mekah supaya dia tahu kemana. Maka Hajar memakai abaya. Disitulah sejarah yang pertama sekali memakai pakaian yang panjang. Supaya tidak dilihat jejak kakinya. Dia pakai pakaian yang panjang. Supaya dia jalan hilang jejak kakinya. Karena Saro bersumpah akan memotong-motongnya. Paham kan? Iya. Dibawalah ke Mekah. Dengan anaknya siapa? Ismail. Tapi pulang dari situ. Lama waktu. Ya akhirnya hamil juga. Paham kan? Hamillah Saro melahirkan seorang anak yang bernama apa? Ishak. Makanya Ishak disebutkan belakangan. Nah, kami akan menyembah sembahanmu. Yaitu sembahannya Ibrahim, sembahannya Ismail, dan sembahannya apa? Ishak. Sembahan yang bagaimana? Ilahan wahidan. Yaitu sembahan yang satu. Sembahan yang satu. Cara menerjemahkan naat yang di tengahnya. Wahidan yang satu. Sembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami. Nahnu kami. Kami lahu hanya kepadanya muslimun berserah diri.
Tilka ummatun, itu adalah umat. Tilka itu. Itu untuk menerjemahkan mubtada khobar di tengahnya pakai adalah. Itu adalah ummatun, umat. Qad kholat, yang telah lewat. Kan ini kan ceritakan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah umat yang telah berlalu, telah lewat. Ya, laha, untuknya, maka sabat, apa yang dia amalkan, dia lakukan. Walakum, dan untuk kalian, maka sabatum, apa yang kalian lakukan. Walatus aluna amma kanu ya'malun. Walatus aluna amma kanu ya'malun, dan mereka tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, yaitu mereka sudah lewat. Sekarang kalian akan ditanya, apa yang kalian lakukan? Mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kalian juga akan bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Paham ini? Ini sampai di situ dulu. Insya Allah berarti besok kita mulai, sudah mulai yang gundul. Nah, tapi kan teori kebanyakan alhamdulillah sudah tersampaikan. Masih ada lagi yang belum tersampaikan, tapi sabar. Nanti kita akan dapat terus. Ya, teori yang dikasih itu diperhatikan. Karena mumpung teorinya dikasih saat tidak gundul. Jadi nanti gundul, kebingungannya lebih banyak. Perasaan tidak, konsentrasinya lebih banyak. Jadi alhamdulillah, insya Allah kita mulai besok baca yang gundul, yaitu tafsirnya. Itu tafsirnya. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Kolat, kenapa? Kholat. Kenapa dia? Iya, hilang. Kan asalnya khola. Kan sudah tahu? Iya, kan kalau nakis bersambung dengan tak sukun, apa yang terjadi? Ya, disorof. Anda kholat, asalnya khola. Paham ini? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.